Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Azahra dari kelas A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes MPD. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kandungan surat Al-Kahfi, kemudian asbabun nuzul surat Al-Kahfi, juga kisah-kisah yang ada pada surat Al-Kahfi, tidak lupa dengan keutamaan surat Al-Kahfi, dan saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kandungan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang terletak pada urutan ke-18 dalam Al-Quran, dan ia termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah Rasulullah SAW. Surat Kahfi dinamakan surat Al-Kahfi karena terilhami dari kisah hamba soleh yang dikejar Raja Dolim dan akhirnya melarikan diri ke gua. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada suatu surat yang kemudian diberi nama dengan Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini terletak pada ayat ke-9 hingga ayat 20. Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang, mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nazar bin Al-Haris, untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Al-Kisah berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nazar bin Al-Haris ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengkabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakan kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dulu yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib, apa pula yang terjadi pada mereka. Tanyakan pula kepada dia, apa itu ruh? Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapat pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Seorang pengembara, surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101, dan tentang ruh, surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah dibalik sebab turunnya surat Al-Kahfi yang di dalamnya banyak hikmah. Kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi atau dikenal juga dengan Aulia 7 adalah penghuni gua. Mereka tertidur dalam gua selama ratusan tahun setelah lari dari kerajaan Dolim pada masanya, yaitu Raja Dikianus. Ashabul Kahfi ini terdiri dari 7 pemuda yang beriman kepada Allah dan seekor anjing yang mengikuti bersama mereka. Nama-nama Ashabul Kahfi atau Aulia 7 adalah Muksalmina, Tamlikha, Madhunis, Nainunis, Sariulis,
Zunawanis, dan seorang pengembala yang bernama Falyad Tayunis. Sementara seekor anjing yang mengikuti mereka bernama Kitmir. Ashabul Kahfi ini berawal dari seorang raja di Kianus yang menguasai Efesus, dan ia terkenal sebagai raja jahat, zalim, dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah selain Allah. Sekelompok pemuda sebagian besar juga berasal dari istana raja. Mereka beriman kepada Allah secara diam-diam dalam istana. Namun, seiring jahatnya sang raja dan zalimnya terhadap rakyat, akhirnya pemuda-pemuda itu menampakkan keimanannya kepada Allah pada raja, dan tentu ia marah dan dipenjarakan. Namun, ada seorang sipir penjara yang terenyuh untuk beriman kepada Allah sebagaimana pemuda-pemuda tersebut, dan ia melepaskan mereka. Akhirnya, pemuda-pemuda itu melarikan diri menuju sebuah gua demi menyelamatkan imannya. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang pengembala yang bernama Falyad Tayunis. Ia bersama anjingnya yang bernama Kitmir mengikuti jejak mereka menuju gua untuk menghindari dari kejahatan Raja Zalim di Kianus. Kemudian Allah membuat mereka tertidur dalam gua selama 309 tahun lamanya, dan membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Allah juga memerintahkan matahari untuk memancarkan sinarnya masuk ke dalam gua, baik di pagi hari atau di sore hari. Akhirnya mereka selamat dari kerajaan Raja di Kianus waktu itu. Kedua, kisah Zulkarnain. Dalam surat Al-Kahfi juga tercantum kisah Raja Zulkarnain, yaitu pada ayat 83 hingga 99. Zulkarnain adalah raja besar dan agung yang mempunyai pengetahuan yang luas. Beliau suka berpergian jauh demi membantu orang lain serta menyebarkan kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Raja Zulkarnain juga mampu mengatasi masalah Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok besar yang dibantu oleh orang-orang yang beliau sendiri tidak tahu siapa mereka. Dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan kekuasaan besar, apakah hamba tersebut akan amanah atau tidak. Yang ketiga, kisah pemilik kebun. Kisah pemilik kebun terkandung dalam surat Kahfi ayat 32 hingga ayat 36. Cerita ini mengisahkan seorang pria yang dikaruniai oleh Allah memiliki sebuah taman indah, namun pria kaya ini lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Akibat dari sombong dan congkak, kemudian Allah hancurkan semua kebun dan taman miliknya. Kisah pemilik kebun dalam surat Kahfi ini memberikan pelajaran dan iktibar bagi kita tentang ujian dari kenikmatan yang Allah berikan. Allah berikan kenikmatan yang banyak, kekayaan yang banyak sebagai ujian bagi hambanya. Apakah hamba itu mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan atau tidak? Jika ia tidak sanggup bersyukur, maka Allah cabut nikmat itu dan ia termasuk orang yang rugi di sisinya. Dan jika ia bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Ibrah dari kisah ini adalah senantiasa kita bisa belajar untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, karena semua itu adalah ujian. Yang keempat, kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam, termuat dalam surat Al-Kahfi pada ayat 65 hingga ayat 82. Kisah ini bermulai ketika Allah menanyakan kepada Nabi Musa, "Siapakah yang paling luas ilmunya dari orang-orang bumi?" Lalu Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Dirinya lah yang paling banyak ilmunya karena ia satu-satunya nabi di muka bumi saat ini." Namun kemudian Allah menyangkal bahwa ada orang yang lebih banyak ilmunya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa menempuh perjalanan jauh untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam agar bisa mempelajari ilmu kebijaksanaan. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Pertama, diberikan cahaya. Ada hadis yang berartikan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi saat malam Jumat, maka dipancarkan sinar untuk dia sejauh pada dia serta Baitul Atiq. Tersebut dalam Sunan Ad-Darimi nomor 3273, juga diriwayatkan oleh Al-Nasai serta Al-Hakim. Yang kedua, dikaparahkan dosa antara dua Jumat. Ada hadis yang berartikan, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat sebelum keluar imam, dikafarahkan dosanya antara Jumat dan disampaikan cahayanya hingga Baitul Atiq. Hadis ini disebutkan oleh Khalid bin Ma'dan dalam kitab Mughni. Yang ketiga, aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari Dajjal.
Ada hadis yang berartikan dari Ali bin Husain dari ayahnya dari Ali radhiyallahu anhu, hadis marfu, siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat maka ia terpelihara hingga 8 hari dan tiap-tiap fitnah, dan jika Dajjal keluar maka ia terpelihara darinya. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Muqaddisi dalam kitab Al-Mukhtar. 4. Diberikan cahaya antara 2 Jumat. Hadis yang berartikan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguh siapa saja membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya diberikan cahaya baginya dari nur di antara 2 Jumat. Yang kelima, diberikan cahaya di hari kiamat serta diampuni dosanya. Hadis yang berartikan siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat niscaya memancarkan cahaya di bawah kakinya hingga ke langit, lagi menerangi pada hari kiamat dan diampuni baginya antara 2 Jumat. Yang keenam, terpelihara dari fitnah Dajjal. Hadis yang berartikan, berkata Samurah bin Jundub, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi secara hafalan niscaya tidak memberi mudarat baginya oleh Dajjal. Lantunan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqala rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim.